Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melawan lupa, Matahari dari Mamben warisan abadi Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Lombok adalah pulau yang indah dengan kekayaan alam yang menakjubkan, namun yang paling berharga dari semua itu adalah cahaya Islam yang menyinari setiap sudutnya. Di balik semua cahaya itu, berdiri seorang tokoh besar, seorang guru, seorang ulama, yang tidak hanya membawa ilmu tetapi juga meninggalkan jejak abadi dalam hati masyarakat Lombok dan sekitarnya, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Dalam rentang waktu yang begitu panjang, kehidupan beliau penuh dengan perjuangan, kesederhanaan, pengorbanan, serta keberanian dalam menghadapi segala tantangan yang datang baik dari segi fisik, sosial, maupun spiritual. Beliau adalah tokoh yang telah mengubah peta keagamaan dan sosial di Lombok, bahkan sampai keluar daerah. Dan meski waktu terus berjalan, kita tidak boleh melupakan siapa beliau dan apa yang telah beliau lakukan untuk kemajuan umat ini. Awal kehidupan dan perjalanan menuntut ilmu. Lahir di sebuah desa kecil bernama Mamben di Lombok Timur, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad bukanlah sosok yang berasal dari keluarga kaya atau berpengaruh. Keluarga beliau hidup sederhana, namun mereka sangat memegang teguh nilai-nilai agama dan tradisi Islam. Sejak kecil, beliau menunjukkan bakat yang luar biasa dalam hal keagamaan. Rasa ingin tahunya akan ilmu agama begitu tinggi, sehingga pada usia yang sangat muda, beliau sudah mulai belajar membaca Al-Quran dan kitab-kitab agama yang lebih mendalam. Perjuangannya untuk menuntut ilmu tidak berhenti di tanah kelahirannya. Di usia yang masih sangat muda, beliau berangkat ke Makkah untuk menimba ilmu dari para ulama besar di sana. Di kota suci itu, beliau belajar di Madrasah Darul Ulum yang terkenal dengan disiplin ilmunya. Selama bertahun-tahun di Makkah, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad tidak hanya mempelajari Al-Quran, tetapi juga hadis, tafsir, fikih, dan berbagai cabang ilmu Islam lainnya. Beliau dikenal sebagai siswa yang cerdas dan rajin, dan setelah menyelesaikan pendidikannya, beliau kembali ke tanah air dengan membawa banyak ilmu yang akan menjadi bekal dakwahnya di masa depan. Memulai dakwah di Lombok, menyebar cahaya dari Mamben. Sekembalinya dari Makkah, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad memulai dakwahnya dari hal yang paling sederhana, dari rumah ke rumah, dari desa ke desa, menyusuri jalan-jalan sempit di pedalaman Lombok dengan penuh kesabaran. Beliau tahu bahwa untuk membawa perubahan, beliau harus merangkul seluruh lapisan masyarakat. Dengan cara ini, dakwahnya mulai merambah ke berbagai pelosok Lombok. Beliau juga dikenal dengan metode dakwah yang unik, yaitu menggabungkan berdagang dengan menyebarkan ilmu agama. Dalam setiap perjalanannya dari satu desa ke desa lain, beliau membawa barang-barang dagangan seperti garam, kapas, kain, dan hasil bumi lainnya. Dengan berdagang, beliau bisa lebih dekat dengan masyarakat. Setiap kali bertemu dengan orang baru, selain menjual barang dagangan, beliau menyampaikan pesan-pesan Islam, menyebarkan ajaran Al-Quran dan hadis dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Membangun masjid dan musola, fondasi keimanan. Bagi Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, masjid dan musola bukan sekadar tempat ibadah. Bagi beliau, masjid adalah pusat pembinaan umat. Disinilah ilmu agama diajarkan, disinilah masyarakat berkumpul untuk memperkuat iman, dan disinilah landasan moral dan spiritual dikuatkan. Oleh karena itu, salah satu perjuangan besar beliau adalah mendirikan masjid di setiap desa yang beliau kunjungi. Salah satu masjid terbesar yang beliau dirikan adalah Masjid Panji Islam di Desa Selengen, Dusun Panggung. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat dakwah dan pengajaran Islam di daerah Bayan, Lombok Utara. Selain Masjid Panji Islam, banyak musola dan masjid kecil lainnya yang didirikan berkat dorongan dakwah beliau. Setiap masjid yang beliau dirikan adalah tempat di mana umat Islam bisa mendapatkan ilmu agama, berkumpul untuk beribadah, dan mengokohkan iman mereka. Namun, perjuangan beliau dalam membangun masjid tidak berhenti di Lombok saja. Nama beliau mulai dikenal di berbagai daerah di luar pulau, dan ajaran beliau mulai merambah hingga keluar daerah, seperti Sumbawa, Bali, dan bahkan Pulau Jawa. Semua itu adalah buah dari ketekunan dan semangat dakwah beliau yang tidak pernah surut. Pembangunan madrasah, pendidikan untuk generasi muda. Selain membangun masjid, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad juga sangat peduli dengan pendidikan generasi muda. Beliau menyadari bahwa masa depan Islam dan umatnya terletak pada generasi muda yang memiliki ilmu agama dan ilmu duniawi. Oleh karena itu, beliau mendirikan madrasah di berbagai tempat, mulai dari tingkat dasar hingga ke tingkat menengah atas. Madrasah-madrasah yang beliau dirikan tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu umum seperti matematika, sains, dan keterampilan hidup lainnya. Beliau ingin agar generasi muda Lombok tidak hanya cerdas dalam ilmu agama, tetapi juga siap menghadapi tantangan zaman yang semakin modern.
Dengan adanya madrasah ini, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad berhasil menciptakan kader-kader ulama muda yang nantinya akan melanjutkan perjuangan dakwah beliau. Salah satu madrasah yang paling terkenal adalah Madrasah Marakit Talimat, yang menjadi pusat pendidikan dan dakwah Islam di Lombok Timur. Dari madrasah ini, banyak santri yang kemudian menjadi ulama besar dan tokoh masyarakat yang terus melanjutkan ajaran dan perjuangan Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Membina umat dengan landasan iman, majelis ta'lim di setiap desa. Tidak hanya melalui madrasah, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad juga membentuk majelis ta'lim di setiap desa yang beliau kunjungi. Majelis ta'lim adalah kelompok pengajian yang secara teratur mengadakan kajian agama, baik untuk kalangan dewasa maupun anak-anak. Dengan adanya majelis ta'lim ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses ilmu agama dan mendapatkan bimbingan langsung dari para ulama. Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad selalu mendorong agar setiap rumah tangga menjadi benteng iman. Oleh karena itu, beliau tidak hanya mendirikan madrasah dan masjid, tetapi juga memberikan perhatian khusus kepada keluarga-keluarga agar mereka menjadi keluarga yang berpegang teguh pada ajaran Islam. Beliau seringkali memberikan nasihat agar para ayah dan ibu menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka, menanamkan nilai-nilai keimanan sejak dini, sehingga generasi berikutnya akan tumbuh menjadi insan yang beriman dan berakhlak mulia. Melawan penjajahan, perjuangan melawan penindasan. Di masa penjajahan, baik oleh Belanda maupun Jepang, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad tidak tinggal diam. Beliau menyadari bahwa penjajahan adalah bentuk ketidakadilan yang harus dilawan. Meskipun beliau bukan seorang pejuang yang mengangkat senjata, beliau menggunakan dakwah sebagai senjata untuk melawan penjajahan. Dengan dakwahnya, beliau menyebarkan kesadaran kepada masyarakat bahwa kemerdekaan bukan hanya soal kebebasan fisik, tetapi juga kebebasan spiritual. Di daerah Wanasaba, beliau mengajak masyarakat untuk melawan penjajah dengan cara menguatkan iman dan menegakkan keadilan. Masyarakat yang terinspirasi oleh ajaran beliau mulai bangkit melawan penjajah, baik secara fisik maupun spiritual. Pengajian-pengajian yang beliau adakan seringkali menjadi tempat diskusi dan perencanaan strategi perlawanan, sehingga beliau menjadi tokoh yang sangat dihormati oleh rakyat dan ditakuti oleh penjajah. Tidak jarang, dalam pengajian beliau menyampaikan bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika manusia bebas dari segala bentuk penindasan, baik dari manusia lain maupun dari hawa nafsu. Beliau selalu menekankan pentingnya kemerdekaan jiwa, yang menurutnya lebih penting daripada sekadar kemerdekaan fisik. Dengan jiwa yang merdeka, umat Islam akan mampu berdiri tegak dan melawan segala bentuk kezaliman, baik dari luar maupun dari dalam diri. Pengaruh dakwah hingga keluar daerah, menyebarkan cahaya keimanan. Dakwah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad tidak hanya berhenti di Lombok. Dengan semakin berkembangnya pengaruh beliau, banyak ulama dari luar daerah yang datang untuk belajar kepada beliau. Dakwah beliau kemudian meluas hingga ke pulau-pulau lain seperti Sumbawa, Bali, dan bahkan Pulau Jawa. Ketenaran beliau sebagai ulama yang berwawasan luas dan rendah hati membuat banyak orang dari berbagai penjuru Indonesia datang untuk menimba ilmu darinya. Melalui madrasah, masjid, dan majelis ta'lim yang beliau dirikan, cahaya keimanan terus menyebar dan menerangi hati-hati yang haus akan ilmu agama. Setiap langkah yang beliau ambil adalah langkah yang dipenuhi dengan niat tulus untuk membina umat dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jejak abadi, cahaya yang tak pernah padam. Kini, setelah puluhan tahun sejak wafatnya Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, warisannya masih terasa hingga hari ini. Masjid-masjid yang beliau dirikan masih berdiri kokoh, madrasah-madrasah yang beliau bangun masih terus mendidik generasi muda, dan majelis ta'lim yang beliau rintis masih menjadi tempat masyarakat belajar dan mendalami agama Islam. Namun, warisan terbesar dari Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad bukanlah bangunan fisik atau harta benda, melainkan iman yang kuat yang beliau tanamkan di hati masyarakat Lombok dan sekitarnya. Melalui perjalanan panjang dakwahnya, beliau telah membuktikan bahwa dengan keimanan yang kokoh, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Melawan lupa, kita sebagai generasi penerus harus terus mengingat dan menjaga warisan beliau. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.